Siapa dulu? Siapa dulu ya? Siapa yang terakhir hari ini? Masih yang bilang dengan alasannya? Ya, selamat pagi. Pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Bagaimana perasaan kalian hari ini? Alasannya kenapa bisa senang? Oh ya, jadi mendapatkan pengalaman yang sebelum kita memulai pembelajaran kita awali dulu dengan menyanyikan lagu nasional. Jadi silakan kalian semuanya berdiri. Kita menyanyikan lagu nasional yaitu pada masa lalu para pejuang itu memperlukan kemerdekaan itu dengan menggunakan jiwa, mengorbankan jiwa, raga dan tenaga. Kita sekarang sebagai penerusnya tidak harus lagi melakukan hal yang sama, tidak harus lagi berperang, mengangkat senjata, mengorbankan jiwa dan raga. Tetapi tugas kita hanya cukup mengisi kemerdekaan. Sebagai seorang pelajar, bagaimana cara mengisi kemerdekaannya? Dengan cara apa? Dengan cara belajar. Nah, jadi bagaimana cara kita mengisi kemerdekaan adalah dengan cara belajar sungguh-sungguh untuk mencapai cita-cita bangsa, yaitu mencerdaskan kehidupan agar supaya belajar kita berlangsung dengan tertib. Kita buat dulu kesepakatan kelas. Nah, jadi di sini ada beberapa poin kesepakatan kelas. Yang pertama adalah menghormati guru dan kemudian yang terakhir adalah menjaga ketertiban selama proses belajar. Tidak ada yang itu, tidak ada yang saling ganggu dan sebagainya. Oke, bisa disepakati kesepakatan ini? Nah, sekarang kamu punya pertanyaan. Kalau kalian lapar atau haus, apa yang kalian lakukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut? Kalau lapar atau haus, apa yang kalian lakukan? Makan dan minum. Jadi kalau orang lapar atau haus, maka dia harus makan dan minum. Apa yang terjadi kalau kamu tidak memenuhi kebutuhan tersebut? Sakit perut. Kalau kalian tidak memenuhi kebutuhan tersebut, maka akan berpengaruh terhadap kelangsungan hidup kalian. Ya. Maka materi kita pada pagi hari ini adalah tentang kebutuhan hidup manusia. Jadi pada pagi hari ini kita akan belajar tentang kebutuhan hidup manusia. Nah, capaian pembelajaran. Jadi saya tadi ini mampu memahami bagaimana masyarakat saling berupaya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Tujuan pembelajaran menjelaskan definisi kebutuhan, kemudian mengidentifikasi jenis-jenis kebutuhan. Lalu tujuan pembelajaran serta ini diharapkan mampu menjelaskan definisi kebutuhan. Jadi nanti setelah mempelajari bab ini atau materi ini, kalian akan mampu menjelaskan definisi tentang kebutuhan. Yang kedua diharapkan mampu mengidentifikasi jenis-jenis kebutuhan. Dan setelah mempelajari materi ini, kalian diharapkan akan bisa mengidentifikasi jenis-jenis kebutuhan. Nah, sekarang kalau punya pertanyaan lagi,
setiap hari. Dari mulai bangun tidur sampai turun kembali apa? Makan, apalagi minum, mandi, apalagi olahraga. Yang kedua, apa saja yang kamu butuhkan untuk pergi ke sekolah setiap hari? Seragam, sepatu, atribut sekolah. Nah, ternyata banyak yang kita butuhkan untuk memenuhi kebutuhan kita dalam satu hari. Dari sini pasti akan kalian bertanya-tanya, apa sebenarnya kebutuhan? Yang kedua, muncul kali pertanyaan, apa saja yang kebutuhan hidup manusia? Dan yang ketiga muncul kali pertanyaan, jenis-jenis kebutuhan hidup manusia. Nah, maka pada pagi hari ini kita akan mempelajari materi tentang kebutuhan manusia untuk menjawab ketiga pertanyaan ini, yaitu apa itu kebutuhan, apa saja kebutuhan hidup manusia, mana jenis-jenis kebutuhan hidup. Jadi kalian sekarang sudah duduk berkelompok sesuai dengan kelompok yang sudah kita bahas pertemuan sebelumnya. Nah, jadi sini ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Ya. Soalnya dalam pembelajaran ini kalau di sekolah lagi kita relax, maka kita lakukan dulu namanya ice breaking. Nah, apa ice breaking kita kali ini? Kita akan menyanyikan lagu belajar Pancasila. Kalian tahu lagunya? Oke. minat dan gaya belajar kalian masing-masing kelompok. Satu itu baca, bacaannya. Nanti untuk yang kelompok 2, 3 dan 4 akan menampilkan video dan slide PPT. Nah, jadi sekarang kita tonton dulu video berikut. Kebutuhan adalah tuntutan pemenuhan terhadap suatu keinginan akan barang atau jasa. Sebagai contoh, manusia membutuhkan makanan jika lapar dan minuman jika merasa haus. Sekarang kita lihat slide tentang kebutuhan manusia. Pengertian kebutuhan. Jadi apa itu kebutuhan? Jadi kalau secara bahasa Indonesia, kebutuhan itu berasal dari kata buku yang bermakna diperlukan atau yang dibutuhkan. Jadi kebutuhan merupakan keinginan atau seseorang dan jasa yang mengukur adanya keperluan. Ketika bahasa jasa yang diinginkan tidak terwujud, maka akan berpengaruh terhadap kehidupannya. Misalnya, seorang yang lapar dan ingin makan, ketika kebutuhan tersebut tidak terpenuhi,
maka kelangsungan di pola tersebut akan berpengaruh. Nah, selanjutnya jenis-jenis kebutuhan hidup manusia. Jadi kebutuhan berdasarkan tingkat kepentingan itu dibagi dari kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Maka kebutuhan primer adalah kebutuhan yang harus dipenuhi. Apabila tidak terpenuhi atau pemenuhan yang dilakukan akan berpengaruh terhadap kelangsungan hidupnya. Jadi kebutuhan primer ini juga disebut dengan kebutuhan pokok. Contohnya makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Selanjutnya yaitu jenis kebutuhan berdasarkan waktu pemenuhan kebutuhan. Dibagi menjadi kebutuhan sekarang, kebutuhan masa mendatang, kebutuhan mendesak, dan kebutuhan sepanjang waktu. Merupakan kebutuhan yang dipenuhi sepanjang waktu sampai seseorang tidak membutuhkannya lagi. Artinya kebutuhan yang akan selalu kita butuhkan setiap hari sepanjang hidup sampai kita tidak membutuhkannya lagi. Jadi contoh apa? Kebutuhan setiap hari. Makan, minum, mandi, olahraga. Nah, jadi itu merupakan kebutuhan yang kita butuhkan sepanjang hari selama kita masih hidup. Itu maksudnya kebutuhan sepanjang waktu. Selanjutnya, kebutuhan berdasarkan sifat dibagi menjadi dua. Kemudian selanjutnya adalah kebutuhan berdasarkan subjek. Itu dibagi menjadi dua, yaitu kebutuhan individu dan kebutuhan kelompok. Nah, sekarang Pak Guru akan melakukan LKPD atau lembaga kerja serta ini. Jadi yang diakan kalian itu adalah lembaga kerja peserta didik. Nah, jadi di sini ada petunjuk kerja. Jadi karena kalian dalam kelompok dengan gaya belajar yang berbeda, maka ada membuat LKPD yang dengan petunjuk kerja yang berbeda-beda. Untuk penjelasannya kelompok satu, coba diperhatikan. Kelompok satu tugasnya yaitu membuat laporan sederhana hasil diskusi materi kebutuhan hidup. Kemudian kelompok dua. Jadi yang kelompok dua itu tugas kalian adalah membuat peta konsep tentang materi kebutuhan hidup manusia. Kelompok tiga adalah mempresentasikan hasil diskusi kamu tentang materi kebutuhan hidup manusia dengan teknik storytelling atau dengan teknik bercerita. Dan kelompok empat itu tugas kalian adalah membuat infografis sederhana tentang kebutuhan hidup sehari-hari dan klasifikasinya. Bisa pahami? Ada yang ingin bertanya? Ya. Kalau tidak ada yang ingin bertanya, maka silakan kerjakan. Silakan kalian keluarkan alat dan bahan yang sudah berurusan pada pertemuan ini. Keluarkan seluruh alat dan bahan untuk mengerjakan yang sudah. Nah, kemudian perlu kasih waktu selama 25 menit untuk mengerjakan tugas ini. Oke, silakan didiskusikan nanti kerjakan masing-masing.
Oke ya? Ya, jadi mungkin tidak presentasi ini masih diskusi, kemudian jadi presentasi pertama dimulai dari kelompok dua. Oke, silakan maju kelompok dua. Oke, dari masuk kelompok dua.
Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya jadi seluruh kelompok sudah melakukan presentasi penyajian dari hasil diskusi kelompok masing-masing. Jadi sekarang Pak Guru membuka sesi pertanyaan bagi masing-masing kelompok. Siapa yang belum paham tentang apa yang sudah terjadi, boleh mengajukan pertanyaan. Ada yang ingin mengajukan pertanyaan? Oke, silakan. Dari kelompok? Pak, ini bertanya kepada kelompok? Oke, silakan. Pak. Kesimpulan, apa kesimpulan yang didapatkan setelah mempelajari materi hubungan manusia? Ada yang bisa bantu kesimpulan? Oke, silakan Pak. Yang dilihat tidak terburuk akan berpengaruh kepada kehidupan. Ya, berikut semua. Oke, silakan begini. Jadi ini merupakan keluar referensi pembelajaran bagi jadi silakan kalian isikan keluar referensi. Jangan lupa tulis identitas namanya kelas. Jadi
kasih waktu 3 menit untuk mengisi Pak. Ya, jadi selama 2 jam pelajaran kita sudah mempelajari materi tentang hubungan hidup manusia. Jadi sekarang Bapak Guru tanyakan apa yang kalian rasakan selama mempelajari dalam proses pelajaran hidup hubungan hidup manusia. Apa yang kalian rasakan? Apa lagi? Ada lagi? Menyenangkan. Oke, ya jadi kita sudah mempelajari tentang materi hubungan hidup manusia. Tentunya kita sadari bahwa kebutuhan kita sebagai seorang perusahaan banyak. Jadi sebagai akhir dari proses pembelajaran kita adalah sebuah kalimat motivasi. Ya, jadi dengan memahami berbagai macam kebutuhan manusia secara umumnya, kita dapat hidup lebih baik dan bermanfaat bagi orang lain. Ingatlah sebenarnya untuk kesehatan bersama mengenai kesuksesan, jangan pernah menyerah, berusaha dan terus belajar. Sekali lagi berdoa untuk kita. Ya, jadi kita proses pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan berdoa yang akan dipimpin oleh Ibu silakan. Nah, sekali lagi Bapak ucapkan terima kasih bagi seluruh siswa yang sudah mengikuti proses pembelajaran dari awal sampai akhir dengan baik. Jadi nanti kita bertemu untuk pertemuan selanjutnya pada minggu depan.